bukan beliaunya yang melupakan, dunia tetap indah, tapi karena memang kesibukannya yang diurus, yang diapain bukan kita saja. Jadi ya kita harus menyadari, tapi kita alami, harus bangga. Presiden kita pilih luar biasa itu. Jadi tentunya karena kita belum punya induk ya, induk koperasi di PT UIR pusat kayaknya nggak ada. Nah, kita mau induk mana itu nanti akan dijelaskan oleh kawan kita nanti Pak Marianto. Induknya mana? Makanya kita operasi Purnawirawan Kabupaten Bekasi. Kita koperasi Palu Gada. Apa Palu Gada? Ya. Apa lu mau? Gua ada. Pesen apa? Ya. Bisa jangan pesen tukang pijit aja. Kita mau pesen kredit motor listrik, boleh. Harganya berapa nanti kita akan usahain. Kita mau pesen apa meja kursi, boleh, tetap kecamatan nanti bisa. Makanya kenapa saya mengundang Bapak dan Ibu dari tiap kecamatan. Jadi termasuk itu nanti di tiap toko ya, di tiap kecamatan itu ada unit bisa apa-apa. Karena nanti di tiap kecamatan pasti ada MBK yang akan gratis, ada di situ, kemudian keterlibatan anggota kita seperti itu nanti akan dijelaskan. Ya. Kemudian kita akan menjelaskan masalah makan bergizi gratis. Jadi perlu diketahui bahwa ibu sekalian ya, dulu pada tahun 2024 bulan Juni saya sudah nampak seluruh Indonesia. Kalau PPR diwakili oleh Pak Kolil, itu Pak TKP jauh-jauh Jabodetabek hadir di kita saat di Yayasan KMH. Saya udah tunjuk dari kemudian distrik, tapi setelah turun perpresnya menjadi BDN, Boro Sunangan ditegur aja enggak ya? Kata begitu Badan Gizi Nasional. Kenapa juga di Bandung masalah ini? Suruh cari mitra gitu loh. Padahal saya sendiri di sana adik-adik lagi saya lagi 88. Hanya wakil ketua BG-nya satu lagi nama saya, Maijen Khusus ya. Yang dulu dalam RAB-nya 1,2, sekarang menjadi 1,8. Setelah itu sudah jadi ya, baru diisi perlengkapannya nanti. Ada kompornya, ada transfernya, alat makannya yang lengkap. Kemudian ada mobilnya. Kemudian setelah jadi ya sudah siap operasional. Kan kita belum bisa lagi nih. Bisa itu harus ada faktor. Jadi petani nggak bisa cukup, petani nolong sama tekan barang, sama tekan apa. Kalau tidak dengan faktor itu dari Kemenju itu tidak bisa bayar. Makanya inilah peluang-peluang kita, ya, peluang kita PPR, operasi kita nanti bisa masuk di sini. Makanya kenapa kita ada operasi yang pusat ditempatkan di sini, apa, di Tarumajaya, Pusaka Raya, nanti aktor utamanya di tempat saya, nanti unit-unitnya ada di tiap kecamatan. Nah, nanti siapa pengurusnya ya. Teman saya ini yang dia dari kalau dibelah hatinya dibuka pasti ada Prabowo-nya gitu. Makanya kalau Prabowo dijerit pasti kan tidak rela. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ya kalau dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kolonel Purnawirawan Haryono yang sudah memberikan ada 3 poin yang saya catat. Selain yang pertama adalah koperasi,
yang kedua adalah PGN. Tentunya sudah nggak asing lagi Pak Harun ya. Dulu beliau sekarang di Komisi 8 bagian haji. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Harun yang memang sudah menempati waktu bisa hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan support dan penjelasan nanti bagaimana, karena beliau kemarin telepon saya dan mungkin berkelas lagi dari Harun. Kemudian untuk acara yang berikutnya yaitu sambutan Kakorda. Saya kira untuk tidak banyak waktu lagi, silakan Pak Kakorda. Tempat sampai sore boleh kan? Ya, sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat bapak-bapak dan ibu yang bisa hadir di sini. Saya sebagai Kapolda ya mungkin tidak banyak hal, hanya menyampaikan beberapa kata-kata. Yang saya hormati Bapak Kolonel beserta Ibu yang sudah memberikan tempat kepada kita sebagai PPR untuk kemajuan kita ke depan. Bagaimana PPR nanti? Yang terhormat Bapak Harun sebagai anggota Dewan Komisi 8 DPR RI, yang terhormat Pak Marianto sebagai mentor dalam urusan perkoperasian ya, yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bisa hadir di kediaman Pak Haryono ini, sudah terima kasih. Walaupun tadi pagi kita mau berangkat semuanya ada kendala hujan, makanya tidak bisa hadir semua karena memang situasi dan kondisi daripada cuaca. Padahal sudah saya sampaikan juga, silakan hadir pada kapanpun tunggu, tidak sesuai dengan jadwal kan gitu. Namun ya inilah, tapi alhamdulillah kita cukup, walaupun hanya beberapa dapil yang tidak bisa hadir. Jadi saya sebagai Kapolda atau KSB, saya Pak Royta, Pak Iwa itu selalu berpikir bagaimana ke depannya PPR kan gitu. Jadi saya memang dengan sekjen ini setelah Sabtu ada kemana aja. Kenapa? Karena kita ini PPR kan setelah pilpres dan pilkada hanya seperti ini aja, nggak ada gebrakan apapun juga. Sehingga saya dengan secara diam-diam ya saya serasa terusuklah kemana-mana agar supaya PPR ke depan ada kegiatan dan menghasilkan duit. Dan alhamdulillah Pak Haryono merespon bahwa kita ini akan membentuk operasi. Kita bersyukur, mudah-mudahan apa yang kita rencanakan ke depan akan mendapatkan yang terbaik buat kita. Ya kalau kita ini, kalau kayak saya Pak Haryono ini kan udah tua, udah pensiun. Bukan karena anak cucu kita ke depan. Dia sekolah udah tinggi-tinggi, kuliah, setelah kuliah bingung, ya harus mau kemana saya ini kerja susah, kan gitu. Mudah-mudahan dengan adanya ini kita untuk belajar dan bisa menampung daripada anak-anak kita nanti. Gitu. Satu, kedua, ya kita ini kan sudah berjuang untuk presiden kita. Terima kasih. Nah justru itu saya dengan Pak Sekjen, dengan Pak Iwa, dengan Pak Haryono selalu berkolaborasi agar supaya apa? Agar ya diperhatikan kita ini dengan cara apa ya? Dengan cara ini, insya Allah ini ya dari seluruh Kapolda PPR se-Indonesia baru kita yang Kabupaten Bekasi yang punya rencana pembuatan operasi itu. Mudah-mudahan nanti kita mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Marianto nanti jelas. Kenapa?
kita bentuk induk koperasi dulu nih. Induk koperasi mana? Jadi sini. Setelah itu baru kita sebar ke kecamatan-kecamatan atau per dapil ada induk koperasi. Tanya, saya jelas-jelaskan tanya apa yang disampaikan Pak Marianto. Karena menyangkut koperasi, kita di sini sebenarnya diundangnya kan menyangkut itu pembentukan koperasi. Walaupun namanya masih ya belum begitu inilah, gampang itu namanya. Jangan tapi udah apalah sebuah nama jangan juga. Saya rasa mungkin dari saya itu aja, karena memang kita ini PPIR untuk ke depan bagaimana. Saya dengan KSB dan penasehat berusaha bagaimana cara PPIR itu maju ke depan dan bisa menghasilkan kan itu. Maju doang ada hasilnya buat apa? Gitu. Itu aja dari saya Pak. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Kapolda sudah memberikan apresiasi kepada kita agar kita bisa menyimak nanti dari apa yang disampaikan yang berikutnya. Namun saya mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Sahibul Bait beserta Ibu Ketua Kapolda beserta jajarannya, Bapak-bapak pimpinan PPIR Kecamatan dan tak lupa peserta koperasi. Kemudian lanjut ke persoalan koperasi. Memang selama ini tanpa koordinasi, tanpa dengan Pak Royka, memang saya beberapa minggu yang lalu memang keliling masuk ke wilayah Tanjaya yang sampai Marga sana. Itu dalam rangka kebetulan kawan saya adalah orang kepercayaannya Menteri Koperasi, Wakil Menteri Koperasi Pak Heru Widiantono. Jadi dia mengadvokasi para nelayan-nelayan yang terjerat oleh apa namanya Utang. apa namanya? Utang. Kemudian kita mendengarkan kondisinya, bagaimana mereka bisa terangkat kembali ekonominya melalui misalnya wadah koperasi. Kita sudah diskusi di tengah-tengah yang Pak itu sampaikan, kemudian memang persoalannya itu rata-rata mereka adalah pekerja kontrak, seperti itulah yang banyak di seputaran sini sampai ke Maragana. Itu persoalan. Saya sudah sampaikan ke Pak Wamen kondisinya seperti itu. Kalau misalnya ada jalan bisa mereka memberikan kooperasi dan bisa dibantu, ya itu lebih bagus. Tapi kalau ada persyaratan misalnya harus begini, kan biasanya banyak persyaratan. Terkadang persyaratan itu kemudian melemahkan semangat kita. Taruhlah misalnya hari ini kita bersepakat PPIR Kabupaten Bekasi dan jumlah penduduknya jutaan, bisa mewadahi itu, kemudian misalnya mengajukan anggaran di koperasi itu ada LPDP ya Pak ya, untuk pembiayaan itu sekarang kalau nggak salah dulu tahun lalu sekitar 16 triliun, ini tahun ini karena ada efisiensi sekitar 8 triliun yang akan disalurkan. Nah, dari 8 triliun itu misalnya PPIR Kabupaten Bekasi, walaupun misalnya biasanya persyaratan itu 2 tahun setelah berdiri. Kalaupun misalnya PPIR misalnya kinerjanya bagus, dalam 6 bulan ke depan ya kita ajukan, kira-kira begitu. Misalnya kinerjanya apa? Rapat apa istilahnya, rapat anggota, kemudian unit bisnisnya apa, kemudian tadi kan sudah dijelaskan tentang BGN. Kira-kira kita mengambil apa di BGN itu? Tadi kalau kita misalnya investasi 4,5 dengan ini, kalau kita tidak mampu, apanya kira-kira yang kita bisa ambil? Misalnya kita ngambil suplai minyak goreng, misalnya se-Kabupaten Bekasi, kita minta khusus bahwa koperasi PPIR minta suplainya minyak goreng. Kemudian yang kedua misalnya sayur mayur
sayur mayurnya kan bisa diambil di pasar Babelan itu yang binaan dinas pertanian, dan kebetulan yang pegang itu teman saya dan di dinas Kabupaten Bekasi dia yang ngatur. Dan kan sore itu semua sayur kita masuk ke Babelan sebagai itu, tinggal kita minta spotnya PPR koperasinya ini misalnya. Jadi hanya kita bermain di situ. Kalau bermain yang terlalu gede, mungkin kita tidak punya modal untuk itu. Kalaupun misalnya ada kawan kita punya modal, pasti juga berhitung modalnya sekian, kira-kira kembali modal setahun bisa nggak? Pasti dihitung BEP-nya. Ya itu kan persoalan investasi seperti itu. Nah mungkin nanti Pak Mentor Koperasi bisa menjelaskan kira-kira koperasi ini kita bisa mengambil apa perannya. Kita punya basis masing-masing di wilayah, misalnya di kecamatan ini. Nanti program pemerintah di samping BGN kan banyak, misalnya di kementerian mana atau melalui dinas mana, itu pasti sampai ke kelurahan. Itu harus dikawal karena nanti banyak istilahnya apa sih namanya, pahlawan kesiaga. Wah saya dulu ini kan. Padahal tugas kita ini dibawa karena kita yang punya basis. Kita kawal semua program pemerintah, kemudian bermitra dengan kelurahan, RT RW, itu lebih baik karena kita tahu oh gini. Nanti misalnya ada yang bermasalah, lapor Pak ada. Kita tetap di belakang Pak Prabowo mendukung beliau. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Harun. Sedikit pembicaraan tapi kayaknya bermanfaat sekali karena sekali memberikan support pemerintah. Bagaimana nanti ke depan koperasi ini bisa mendapatkan satu akses yang luar biasa dengan jangka waktu 6 bulan kita udah bisa diajukan untuk melangkah yang lebih lebar. Nah untuk itu saya beralih kepada pembicara terakhir Pak Marianto. Kopi raya Bang. Hah? Kopi raya. Jadi O-nya itu ada P-nya itu double, jadi Koperasi PPIR disebut Kopi Raya. Koperasi Kopi Babe. Jadi P-nya double, itu sampai PPIR. R-nya itu di Koperasi. Kopi Raya. Catat asisten. Koperasi PPIR. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya Pak, saya dulu aja ya Pak. Hormati Bapak Kolonel Purnawirawan Kolonel Pak Haryono, serta Ibu Pak Dewan, Pak Harun, alhamdulillah luar biasa ini lengkap. Kemudian Pak Korda, Pak Nasruddin, Pak Sekretaris, Pak Sultan, Bapak-Bapak Ibu semuanya yang saya kenal, Pak Iwan, Pak Awi, alhamdulillah. Puji syukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan hari ini saya bersilaturahmi Pak. Kita bagi ilmu aja ya Pak. Saya nanti kalau bilang pakar saya salah nanti. Pak saya, ya ini saya coba tampilkan profil saya Pak. Ini saya nama Marianto. Saya tinggal di Perumahan Wahana Harapan Blok A5 nomor 15 di Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Jadi masih tetangga Pak Nas. Pak Nas tanah tinggi, saya di Wahana di tinggian beliau karena tanah tinggi. Meskipun realitanya sudah banjir ya Pak. Oke, Bapak Ibu semuanya, saya mencoba nggak banyak aja ya Pak. Saya sangat singkat aja biar nanti pada titik poinnya saya diminta sama Pak Kolonel untuk bisa menyampaikan bagaimana sih membidangi bagaimana mendirikan koperasi gitu ya. Ini harapan Pak Dewan luar biasa. Ini sebenarnya sudah lengkap. Kalau misalnya target kita menjadi koperasi terbaik itu bisa jadi karena Pak Dewan sudah ada. Oke, nama saya dari Marianto dan saya saat ini menjabat menjadi
menjadi ketua umum Puskop Kartikai, Pak. Namanya Puskop Kartikai itu Kopkar ya. Kopkar seluruh koperasi karyawan area di DKI itu di bawah naungan Puskop Kartikai. Kebetulan saya di dalam situ. Rangkaiannya di atasnya lagi namanya Inkopkar, Induk Koperasi Karyawan. Jadi secara nasional. Kalau di provinsi kemudian atasnya nasional. Itu Inkopkar, Induk Koperasi Karyawan. Ketuanya adalah dulu Pak Fadil Muhammad. Kenal ya Pak ya? Pak Fadil Muhammad orang dulu ke Gubernur Gorontalo. Kemarin ketuanya berganti namanya Pak Suryo. Nah itu saya di situ ada menjadi ketua pengembangan usaha. Jadi terkait dengan usaha diserahkan sama saya. Gitu ya. Kemudian saya mencoba menjelaskan adanya koperasi. Nah, koperasi itu di Indonesia salah satu wadah koperasi namanya Dikopi. Ya Pak. Dewan Koperasi Indonesia. Ya Pak. Jadi semua terwadahkan di Dikopi itu. Mbak, tadi yang profil saya dulu ya. Nah, yang ini bagian. Sebelahnya. Nah di Kopin itu Dewan Koperasi Indonesia. Ya, alhamdulillah Pak ini sudah sambung semuanya, sudah nyambung semua dengan adanya PPIR ini. Di Kopin itu dulu ketuanya Pak ya, kalau Kopin itu ada dualisme ya. Pas Munas di Makassar akhirnya keluarlah di Kopin baru namanya Pak Bu Untari, Sri Untari Sribawono, itu dari fraksi PDI Pak ya. 16 Desember 2024 kemarin akhirnya ada Munas. Bu Untari Munas kepilih namanya Pak Priscianto. Jadi saya optimis sekali ada menjadi gagasan dari Pak Kolonel bahwa PPR harus membuat koperasi ada wadah koperasi. Juga direstui sama Pak Dewan. Ini sangat klik sekali. Apalagi kita selaras segaris dengan Pak Presiden orang Prabowo, Pak Gerindra, ketua Dikopinya orang Gerindra, Pak Harun juga orang Gerindra. Tinggal dorong aja Pak. Saya yakin seperti itu ya. Dorong aja. Ini saya mau dengar Pak. Saya dengar Pak. Di Kopin itu ada anggaran Pak, kurang lebih hampir kalau nggak salah saya dengar hampir 400 M Pak. Akan dijalankan. Nah tinggal nanti kita minta untuk Pak Harun bisa nyolek. Iya Pak. Jadi ini pas sekali lah semua ya Pak. Saya mengapresiasi kepada keluarga besar Pak Haryono. Pak Haryono saya berpikir saat ini kurang apa ya Pak. Mungkin kalau cukup makan selesai semuanya. Apa yang kurang dari beliau? Tapi saya melihat sosok Pak Haryono yang tadi bilang mendorong kendaraan kemudian diganjel. Ya tadi Pak. Kok tiba-tiba ganjel dilepas kabur sendiri? Beliau tidak demikian. Ternyata ganjel dilepas masukin ke mobil ayo jalan bareng. Gitu ya Pak. Apresiasi ke Pak Haryono. Kita doakan semoga beliau masih sehat, walafiat, panjang umur, rezeki, Amin. rezeki yang melimpah. Amin. Sehat yang utama. Saya coba masuk kepada sesi mengenai pendirian koperasi. Ya Pak, Mbak, ini bisa dibuka. Bagaimana sih mendirikan koperasi ya Pak? Saya tadi mencoba ngobrol dengan Mbak Karin. Beliau ini wah ternyata inilah milenial yang mesti harus kita gandeng bersama untuk PPR biar segera lari juga nanti ya. Tanya jawab ya. Karena nanti kalau saya ngomong terus nanti malah ngantuk gitu. Jadi kalau saya tanya jawab nanti apa ini bagaimana nih? Saya coba kasihkan clue-nya aja, kemudian nanti langsung interaktif sama. Bagaimana ini? Oke Pak. Oke. Yang pertama koperasi, saya mencoba membangun koperasi. Koperasi Purnawiran Pejuang Indonesia Raya Kabupaten Bekasi. Saya hari ini sangat luar biasa. Ada dari mana Pak? Tadi Pak lama muncul nama koperasi tadi. PP Kopi Raya. Ini jangan langsung muncul Pak. Ya, dan Allah itu langsung menurunkan rahmatnya kepada Kartu
Kartono. Ternyata hari ini saya berpikir aja bagaimana membuat nama ini agak sulit Pak. Kalau PPIR namanya di media sosial kok PPIR itu apaan sih ini, apaan sih? Purnawirawan Kopi Raya. Saya setuju Pak, kalau Bapak Ibu semua setuju. Jadi Kopi Raya itu sederhana. Sekarang nama koperasi jangan bertele-tele. Anak-anak muda yang langsung tangkap Kopi Raya dari mana Bekasi, namanya Pak Haryono. Ya Pak. Jadi udah langsung melekat aja letak kita Kopi Raya. Udah luar biasa. Kopi Raya luar biasa. Enak banget Pak Haryono. Kopi Raya luar biasa. Ternyata ini rahmat Allah. Ciptaan dari Pak Kartono. Gitu ya Pak. Ya itu karena peran sama beliau ini. Perjuangannya tidak meninggal. Saya pernah cerita. Beliau cerita. Mau 2014, 19 habis berapa Pak? Saya ini waduh Masya Allah. Gitu. Apa yang didapat? Masya Allah. Ternyata nggak ada. Kemudian koperasi nanti jangan terlalu berharap ekspektasi yang tinggi. Koperasi itu dari kita, oleh kita, untuk kita. Ketika kita bekerja dapat kue satu loyang kita pecah menjadi berapa itu. Betul. Kemudian itu yang dibagi tidak dimiliki sama Pak Ketua. Karena Pak Ketua pasti akan melaporkan secara transparan. Itulah koperasi. Jadi nggak bisa koperasi itu dimiliki sendiri. Jangan KUD Ketua duluan, untung duluan, gitu. Enggak. Kalau koperasi itu yang benar itu adalah koperasi yang transparan dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi semuanya berperan atas berdirinya koperasi. Koperasi primer adalah fondasi bagi masyarakat. Mari kita bahas cara mendirikan koperasi. Purnawirawan Indonesia Raya, Kabupaten Bekasi. Oke, enggak. Apa itu koperasi primer? Mengapa penting? Beliau tadi Pak Dewan udah keliling kemana-mana bagaimana merogoh anggaran itu. Nggak bisa Mas. Kalau ujuk-ujuk datang ke sana anggaran itu jatah saya Pak Kolonel saat itu berjuang, nggak bisa. Ya Pak ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Saya dulu 2019 habis 600 juta, 2024 habis sekian. Mana jatah saya? Nggak bisa. Nggak ada tempat yang seperti itu. Tapi ada regulasi yang harus kita ikuti. Apa? Mendirikan koperasi. Ada Pak Dewan Rokok atas PPIR loh, koperasi yang sudah bagus, sudah transparan. Ada undangnya. Wah ini banyak Pak. Ada perikanan, ada peternakan, ada perkebunan, semua ada. Semua dimiliki anggota. Hebat Pak. Berapa omsetnya? Omsetnya dari sekian. Anggotanya berapa? 10.000 di Kabupaten Bekasi. Semua melirik. Bisa jadi nanti Kabupaten Bekasi bisa masuk ke nasional lagi. Amin. Makanya saran saya jangan ditempelin lagi dengan Kopi Raya Kabupaten Bekasi. Mohon maaf, jangan Pak. Jadi Kopi Raya aja. Karena apa? Bisa jadi nanti naik nasional tidak terlalu identifikasi Kabupaten Bekasi. Gitu ya Pak. Bisa jadi nanti Pak Dewan usulkan. Bisa luas. Nasionalkan aja. Ini nasionalkan aja. Ketuanya Pak Kolonel Haryono. Anggotanya prioritas pasti Pak Haryono. Orang Bekasi dulu. Gitu Pak ya. Gitu ya Pak. Oke. Nah kemudian pendirian koperasi primer penting karena meningkatkan ekonomi anggota, mendorong kemandirian ekonomi dan memperdayakan masyarakat. Itu Pak ya, jelas. Jadi meningkatkan ekonomi anggota, iya. Tadi ada. Nah, gimana saya juga nggak punya pengalaman. Satu adalah kemandirian ekonomi. Kemandirian ekonomi. Jadi ada dua. Kemandirian ekonomi dari mana tadi? Yang saya sampaikan tadi, mendorong kemitraan ekonomi. Bapak Ibu semuanya di Kabupaten Bekasi banyak lahan yang masih kosong, didorong lagi bagaimana lebih produktif, dibangun tanaman yang bagus. Ya Pak ya. Nah kemudian memberdayakan masyarakat yang kurang. Ayo kita berdayakan. Ayo bagaimana ini kita bangun menjadi. Nah kemudian tanaman tadi seperti saran Pak Dewan tadi, kemudian dikumpulkan menjadi satu. Itulah core-nya. Kita ambil dari produsen agrobisnisnya. Itu sawit contoh. Misalnya
kita suplai ayam. Dan saya pernah diajak ke Pak Rita sama Pak Korda ya, Pak Nasruddin itu ke mana Pak? Desa. Iya, ternyata di sana namanya Pak siapa itu? Pak Mujarok. Itu ada ratusan kandang. Itu Pak bisa digandeng atas nama PPIR kemudian diajukan. Kita sebagai tradingnya aja. Artinya mereka diakui menjadi anggota PPIR, kita mengajukan pada BGN, saya harus suplai ayam. Itu paling simpel, itu. Jadi nggak repot-repot tadi, tapi menjadi motivasi aja, ada grup bisnis tadi, tanaman, tapi ini sudah ada, udah silakan aja untuk itu kembangkan atau dimediasi aja Pak. Jadi karena itu orang Kabupaten Bekasi, nah tinggal nanti apa peran saya. Misalnya nanti Pak Dewan bisa mengusulkan, coba saya suplaikan ayamnya aja. Berarti Bapak Ibu semuanya bisa ngumpul di tempat Pak Mujarok, bagaimana membuat kandang, bagaimana ternak ayam, bagaimana membesarkan ayam. Tinggal belajar Pak Mujarok, mencari lahan yang kosong. Ini saya, ini saya, dikumpulkan menjadi satu distributor centernya. Jadi akhirnya Bapak Ibu semuanya core-nya adalah beternak ayam. Sampai kita angkat lagi setinggi-tingginya bahwa Bekasi produksi ayam potong. Betul Pak? Wih, mantap. Gitu Pak. Jadi sampai nanti seperti itu. Oke. Kemudian saya tadi sudah membuat core-nya Pak. Kemudian saya mencoba masuk ke koperasinya. Bagaimana mendirikan koperasi? Mendirikan koperasi itu adalah minimal 20 orang berserikat. Ini udah 20 orang ada ya Pak ya? Semoga saya masuk di daftar menjadi anggota pendiri lagi. 20 orang mendirikan berserikat, kemudian mendirikan koperasi. Itu Pak ya. Orang memiliki keutamaan, mitra tinggi dan visi yang sama. Jadi kita samakan nanti. Kita visikan yang sama. Bentuk tim pendiri yang terdiri dari perwakilan berbagai latar belakang dan pengalaman. Nah, ini sudah ada clue-nya Pak ya. Siapkan dokumen legalitas dan kelengkapan administrasi yang diperlukan. Nah, ini kita akan nanti Bapak Ibu semuanya dokumentasi apa yang dibutuhkan. Bapak menyetorkan KTP aja ini, KTP NPWP karena sekarang harus wajib nomor induk, wajib pajak. Jadi cukup NPWP, KTP serahkan sama Pak Kolonel Haryono. Atas karena Pak Kolonel sebagai kolektifnya nanti. Saya bisa membantu. Ada anak milenial saat ini hadir di Mbak Karin. Ini kita dorong nanti Pak. Karena kalau Bapak Ibu semua suruh megang laptop, saya pikir ini menunya apa ini? Iya kan? Klik aja. Mana? Tahu hilang kemana? Nah, kalau Mbak Karin serahkan aja semua Mbak Karin secara dokumentasi kolektif 20 orang berserikat mendirikan koperasi. Gitu ya Pak. Oke, kemudian langkah 2 penyusunan anggaran dasar dan rumah tangga. Nah, anggaran rumah tangga, anggaran dasar apa-apa, anggaran rumah tangga apa-apa. Anggaran dasar adalah anggaran dasar koperasi, itu hampir sama. Jadi udah ada diatur dalam anggaran dasar. Manfaatnya berkoperasi. Nah itu pertanyaannya, nggak mau. Oh, baru diajak sudah 10 orang. Subhana wajib dari mana saya? Nah ini yang perlu dikasih pendidikan tentang pendidikan berkoperasi. Gitu ya Pak? Jadi begitu orang pintar, kalau udah pintar, Bapak Ibu pernah melihat bebek Pak? Bebek lagi digiring, ada 1000 bebek, paling depan itu adalah Pak Haryono. Ya bebek. Begitu bebek dia lari kemana, itu ngikutin Pak, ngikutin ya kan? Ayo makan ke sawah semuanya. Ayo ngadang semuanya. Inilah pentingnya pendidikan. Jadi begitu anggota dikasih pendidikan, itu mudah untuk diarahkan. Itu Pak. Jadi tidak ada namanya cuma minta mau apaan ini Pak? Wah bisa sih Pak. Nggak ada. Gitu ya. Jadi nggak ada protes-protesan, nggak ada. Sepanjang dalam aturan dibuat, kemudian disepakati rencana anggaran, rencana kerja tahun ini, rencana tahun depan, sepakat. Itu seperti bebek. Mau diajak kemana itu? Ayo.
sebagai landasan utama koperasi berkelanjutan. Ya. Keanggotaan sukarela dan terbuka. Nah ini harus sukarela. Tidak ada dipaksakan. Kamu harus masuk koperasi kopi raya. Jangan. Ayo masuk koperasi, mereka sukarela. Oh ya, saya Pak masuk. Apa manfaat adanya kopi raya? Dijelaskan oleh lembaga. Manfaatnya begini. Nah itu dijelaskan. Sehingga mereka masuk tidak ada namanya terpaksa. Jadi adanya sukarela. Kontrol anggota secara demokratis. Ini 7 prinsip Pak. Jadi koperasi itu ada 7 prinsip yang mesti diikuti. Keanggotaan, kontrol anggota secara demokratis terbuka Pak. Semua boleh memberikan pendapat. Gitu Pak. Jadi Bapak Ibu semuanya boleh. Wah di sana ada lahan yang kosong. Boleh diajukan. Pak saya akan mendirikan kandang ayam. Silakan. Pak sebaiknya 1, 2, 3. Koperasi Kopi Raya luar biasa. Ya ulangi. 1, 2, 3. Koperasi Kopi Raya luar biasa. Timbang